Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Materi kita pada hari ini yaitu ilmu pengetahuan alam kelas 4 tema 1 dengan judul energi dan perubahan bentuk energi. Ada yang tahu energi itu apa dan perubahan bentuk energi itu seperti apa? Kalau belum tahu, mari kita simak bareng-bareng ya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman farzuqni fahma. Amin. Dan materi kita pada hari ini yaitu yang pertama sumber energi, yang kedua perubahan bentuk energi, yang ketiga energi alternatif, yang keempat cara menghemat energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi yang ada di sekitar kita seperti energi cahaya yang berasal dari matahari, kemudian energi panas, energi gerak, dan juga energi bunyi. Nah, energi tidak dapat dilihat adik-adik, tetapi bisa kita rasakan. Energi ini tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Energi berasal dari sumber energi. Apa yang dimaksud dengan sumber energi ya? Sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang menghasilkan energi. Dan berikutnya yang kita akan bahas tentang sumber-sumber energi dan jenis-jenis energi. Nah, dapat kita ketahui bahwa sumber energi itu berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbarui, seperti sumber energi yang selalu tersedia di alam. Yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui, seperti sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam. Selanjutnya, kita akan membahas sumber energi yang dapat diperbarui. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan panas. Matahari merupakan energi utama dan terbesar bagi bumi. Yang kedua adalah air, merupakan sumber kehidupan makhluk hidup. Yang ketiga adalah angin, sebagai salah satu sumber pembangkit listrik yaitu PLTB atau pembangkit tenaga bayu. Keempat, panas bumi disebut juga geotermal. Panas dari pusat bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi. Yang kelima, ada makanan, merupakan sebagai energi kimia bagi tubuh. Nah, yang keenam adalah biomasa, merupakan sumber energi yang berasal dari makhluk hidup. Sumber energi ini bisa dimanfaatkan dengan cara diolah menjadi bahan bakar. Biomasa
atau biofuel. Jadi, ini contoh-contoh energi yang dapat diperbarui. Selanjutnya kita akan membahas sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan contoh-contohnya. Nah, adik-adik, sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam, dan jika digunakan terus-menerus sumber daya ini suatu saat akan habis. Nah, berikut ini adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, bahan bakar fosil berasal dari sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang terkubur dalam perut bumi selama jutaan tahun. Contohnya seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan bentuk energi. Nah, adik-adik, seperti yang kakak sampaikan tadi, bahwasannya energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, berikut ini akan kakak jelaskan perubahan bentuk energi. Jadi silakan disimak baik-baik ya. Nah, sebelumnya adik-adik sudah mengetahui berbagai macam energi serta sumber energinya. Berikut ini akan kakak jelaskan contoh-contoh perubahan energi. Selanjutnya, contoh-contoh perubahan energi. Yang pertama adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya seperti lampu. Lampu yang semula tidak menyala, kemudian jika diberikan listrik maka jadinya akan menyala. Nah, jadi inilah contoh dari energi listrik menjadi energi cahaya. Yang kedua, energi listrik kemudian bisa menggerakkan jam. Jika semula jam tidak bergerak, jika diberikan energi kimia, maka jam tersebut akan bergerak. Yang kedua, energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya HP. Mana HP yang tidak diberikan listrik, maka HP tersebut tidak berbunyi. Dan jika kita berikan energi listrik, maka HP itu akan berbunyi. Yang keenam adalah energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya makanan. Makanan adalah energi kimia. Jika kita memakan, maka akan berubah menjadi bahan kimia karena kita memakan, badan kita akan bergerak. Itulah contoh energi kimia menjadi energi gerak. Kemudian kita akan membahas tentang energi alternatif. Nah, jika pengen menggunakan energi alternatif bagi dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar sumber energi yang kita gunakan itu berupa bahan bakar fosil. Adik-adik, belum kita ke pembahasan. Jadi energi alternatif itu adalah energi yang dapat menggantikan peran bahan bakar fosil. Jadi apabila bahan bakar fosil itu habis, maka kita bisa gunakan energi alternatif berikut ini.
Contohnya seperti cahaya matahari bisa kita rubah menjadi tenaga energi listrik dengan menggunakan alat yang disebut dengan panel surya. Jadi dengan panel surya ini kita bisa menghasilkan listrik melalui PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua adalah air bisa kita gunakan sebagai energi alternatif, yaitu untuk menghasilkan pembangkit listrik. Jadi dengan adanya air itu kita bisa memanfaatkan untuk membuat bendungan untuk menghasilkan pembangkit listrik. Adapun pembangkit listrik dari air disebut dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya adalah angin, di mana bisa kita gunakan juga sebagai pembangkit listrik dengan alat yang disebut dengan kincir angin. Nah, melalui kincir angin ini nantinya angin akan menghasilkan arus listrik yang kita sebut dengan PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Selanjutnya ada bahan bakar bio dari tumbuhan, berasal dari tumbuhan biji yang mengandung minyak seperti biji jarak, biji bunga matahari, biji kelapa sawit, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan sebagai pengganti solar. Tahu juga singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat digunakan sebagai pengganti bensin atau premium. Bahan bakar bio juga bisa berasal dari kotoran hewan ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Bahan bakar di biogas dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gas LPG. Cara menghemat energi: menggunakan alat elektronik dengan seperlunya. Yang kedua, memakai kendaraan umum jika berpergian. Ketiga, membuat bak penampungan air. Menjaga kebersihan lingkungan. Sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Itu saja materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.